إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk nikmat zahir, nikmat dunia itu kalau kita syukuri, maka manfaatnya bukan sampai mati, tapi sampai setelah mati. Mata, telinga, mulut, akal, semua nikmat zahir jika kita syukuri, bukan hanya nilainya mata itu manfaatnya sampai mati. Kalau mati kan mata sudah bermanfaat, tapi pahalanya tetap sampai ada di akhirat. Maka kalau kita kepingin awet, kepingin mendapatkan nilai manfaatnya mata untuk selama-lamanya, gunakan mata untuk syukur. Apa syukur? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bima khuliq li ajli. Intinya syukur itu adalah ketika kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata dipakai untuk baca Quran, telinga dipakai untuk mendengarkan nasihat, lisan disampaikan untuk memberikan dakwah misalnya, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah, tangan digunakan untuk sedekah dan seterusnya. Maka nikmat zahir akan menjadi nikmat batin. Seperti kita sekarang, kita ini dalam rangka mensyukuri nikmat zahir yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka pasti sebagaimana kita saat ini mensyukuri nikmat zahir, pasti ada nikmat batin yang kita rasakan sekarang. Pasti ada nikmat batin yang kita rasakan. Nikmat dunia, kalau kita syukuri dengan taat kita seperti ini, maka nikmat dunia itu nilai manfaatnya kita rasakan sampai di akhirat. Makanya dikatakan harta itu bukan harta yang kita tinggal mati. Harta yang justru memberikan manfaat setelah mati, itu namanya harta. Misal saya tanya kepada Anda semuanya, misal, apakah Anda punya harta? Pasti kita jawab punya. Apa hartanya? Rumah. Apa hartanya? Mobil, sepeda motor, tanah dan seterusnya. Bukan harta itu. Kenapa? Harta tersebut kalau kita mati bukan miliknya kita. Harta itu adalah masjid yang kita bangun, anak yatim yang kita santuni, itu hartanya kita ya. Pondok atau madrasah yang kita bantu dan seterusnya, itu baru harta. Harta itu yang kita sedekahkan. Kenapa? Manfaatnya sampai di akhirat. Tapi kalau harta yang kita genggam, yang kita tahan-tahan, yang kita medit dengannya, bukan harta itu. Sekarang mati, sekarang juga itu bukan harta. Karena itu kumpulnya kita sekarang ini adalah merupakan salah satu cara, fasilitas, media atau sarana buat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal untuk kita cari dengan nikmat zahir ini, dengan nikmat dunia ini, kecuali untuk ilmu agama. Setelah kewajiban-kewajiban, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, setelah ibadah wajib tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada menuntut ilmu agama.
Kenapa? Karena dengan ilmu itu li'annahu nurun yahtadi bihil ha'il. Karena yang namanya ilmu agama ini ibarat cahaya lentera yang bisa memberikan penerangan kepada mereka yang sesat, kepada mereka yang bingung, kepada mereka yang linglung. Kita pulang dari sini ke rumah kita masing-masing itu gampang. Gampang. Pokok, maaf, mata kita melek, jalannya terang. Akan lebih susah kita pulang ke rumah yang mestinya gampang, akan menjadi susah kapan? Kalau kita merem, bisa nggak nyampe, atau melek kita. Cuma jalannya peteng, yang mestinya mungkin 10 menit jadi 20 menit. Kenapa? Harus hati-hati, harus pelan-pelan, harus meraba dan seterusnya. Gampang kalau mata kita terbuka, jalannya terang. Sama, kita pulang ke surga, habitat asli kita itu surga. Kita pulang ke surga gampang. Pokok apa? Hatinya melek. Hati melek dengan ilmu agama. Terang, jalan menuju surga. Diterangi dengan apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur. Ilmu itulah penerang, cahaya lentera yang dengannya kita bisa menjadi jelas. Sebetulnya tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk pulang ke surga. Nah, insya Allah di pertemuan setiap bulannya akan saya bawakan kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radha manafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Nama kitabnya adalah Fathul Gharibil Mujib ala Tahdhib bit Targhib wa Tarhib. Yang intinya di dalam kitab ini dibahas tentang ayat-ayat atau hadits-hadits yang memberikan kita motivasi dan semangat, memberikan kita motivasi atau semangat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya saya setiap bulan satu pembahasan kita amalkan, sehingga enggak tambah umurnya sebulan kecuali tambah taat kepada Allah, tambah semangat, tambah motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak pembahasan di sini, maka bisa kita bayangkan kalau dalam sebulan satu pembahasan kita amalkan sebulan. Ketemu bulan berikutnya pembahasan kedua kita amalkan sebulan. Kemudian wah, bayangkan kalau ada 10 pembahasan berarti 10 amal yang kita sudah lakukan. 10 amal yang sudah kita lakukan. Maka jangan sampai kita datang seperti ini. Kita datang ke sini seperti pasien datang ke dokter, dikasih obat tapi obatnya nggak diminum. Dapat obat tapi obatnya nggak diminum. Ibarat punya ilmu tapi ilmunya nggak diamalkan. Al-ilm yahdiku bil amal fa in ajabahu idartahab. Ilmu itu kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu selalu menyeru kepada amal. Mana amal, mana amal, mana amal. Selalu memanggil kepada amal. Apa artinya ilmu kalau nggak ada amalnya? Emangnya ulama misalnya masuk surga karena banyaknya kitab yang dia punya? Bukan, dia ngamalkan. Emangnya orang itu masuk surga gara-gara hafalan Qurannya? Bukan, ngamalkan Quran apa enggak? Memangnya dia masuk surga karena banyak santrinya? Enggak. Dia bisa jadi contoh nggak buat santrinya? Gampang kalau masuk surga gara-gara banyaknya kita, banyaknya santri, gampang. Buka pondok gratis, banyak santrinya, masuk surga. Belum tentu. Orang itu nasibnya dia di akhirat tergantung amal dari ilmu yang dia punya. Kalau ada ilmu tapi nggak ada amal, ya seperti jasad nggak ada nyawa. Apa manfaatnya? Ada obat, memangnya bisa kita sembuh nih. Obat ini kalau nggak kita minum nggak bisa dong. Oh, obatnya begini. Kalau perlu obatnya harga jutaan semuanya, mahal. Tapi nggak diminum, sembuh kiranya. Dikoneksi gitu, obat, ini nggak sembuh. Kenapa? Nggak diamalkan. Jelasin ya. Ada ilmu nggak ada amal. Ibarat punya obat nggak diminum. Ibarat ada jasad tapi nggak ada nyawa. Nggak manfaat itu semuanya. Fa'in aja bahwa idartahal. Kalau amal ketika dipanggil oleh ilmu, amal itu nyaut, bergegas, diamalkan, maka amal itu, ilmu itu akan menjadi hakikat, akan menjadi hakikat, mantep. Intinya kita belajar niat untuk ngamalkan ilmu, bukan hanya untuk memperkaya ilmu, tapi memperkaya amal. Orang kalau berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, ya percuma. Kadang-kadang ada orang bilang begini, jangan sering-sering ngaji.
Namanya apa kalau sering-sering ngaji? Nanti banyak tahu. Terus banyak tahu banyak haram nanti. Banyak tahu banyak haram. Akhirnya kayak sobang. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Saya mau tanya, Anda nyetir sepeda motor atau nyetir mobil, belajar rambu-rambu enggak? Sudah. Diamalkan enggak? Oh, dilarang stop, ya jangan stop, dilarang parkir, jangan parkir. Kecepatan harus 80 kilo ke atas, nggak boleh lebih dari 100 kilo seperti di tol, ya diamalkan untuk keselamatan. Kan dilarang tuh, dilarang begini, dilarang begini, dilarang begini, tapi diamalkan enggak? Dipelajari enggak? Pelajari. Ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada akhirat, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau begini, ini jalan menuju neraka. Harus begini, harus begini, harus begini. Ini jalan menuju surga. Lah kok kita ojo akeh ngaji, akeh karo. Lah justru kalau banyak nggak tahu malah bahaya. Nyetir tapi nggak tahu rambu gimana kira-kira? Ya bahaya, bahkan bukan bahaya bagi dirinya, orang lain juga bahaya. Dilarang 100 kilo lebih, 160. Ya bahaya, bukan hanya dirinya, penumpangnya. Di tol 30 km, 40 km per jam, bahaya, bukan hanya dirinya. Yang di belakang, penumpangnya juga bahaya. Urusan dunia kita pelajari dan kita amalkan, kita praktekkan. Ada wujudnya, implementasinya. Tapi akhirat, akeh haram gak soba. Ya apa sih? Yang tahu aja belum tentu masuk surga, kok kepingin gak tahu, kemudian kepingin masuk surga, itu gimana? Yang tahu aja kadang-kadang ngelanggar, apalagi nggak tahu terus nggak ngelanggar. Yang tahu kadang-kadang ketilang polisi, apalagi nggak tahu aturan, nggak tahu rambu-rambu, tambah balak-balik ketilang polisi. Kira-kira ketilang polisi terus nyaut, saya nggak tahu pak, oh nggak tahu, dilepas gitu. Dan enggak, yang lehani rokok kontok nggak rokok apa ceritanya? Stop, ya S coret, dilarang berhenti, dilarang parkir, P coret, misalnya gitu. 80. Biru, oh berarti boleh lebih dari 80. 100 kilo lambang putarannya merah, oh nggak boleh lebih daripada 100 kilo. Selesai. Nggak tahu pak, tetap ditilang. Kita ngadep sama Allah, saya nggak tahu ya Allah, ya tetap ditilang kita sama Allah. Yang lainnya tahu, kenapa kamu nggak tahu? Iya, kalau kita hidup di Wamena, pedalaman Papua, kita ngomong nggak tahu, pantas. Kalau kita hidup di Malang kali, ngomong nggak tahu. Kalau orang di Wamena muslim nggak ngerti caranya sholat, pantas lah. Kalau kita ini muslim hidup di mana nggak ngerti caranya sholat, ya apa ini kan? Caranya wudhu nggak tahu, caranya puasa, caranya haji nggak tahu. Ada ketidaktahuan yang ditolerir, ada yang tidak ditolerir. Termasuk kufur nikmat. Kapan kita hidup di Malang tapi jarang hadir pengajian? Kufur nikmat. Kenapa? Masjid di mana-mana, ustadz di mana-mana. Kufur nikmat itu. Kasih keberuntungan bisa hidup dekat sama masjid, dekat sama ustadz, dekat sama ulama, tapi jarang hadir pengajian. Walaupun seminggu sekali. Padahal hati ini, Al-Imam Fathun Al-Musili pernah tanya kepada santrinya, alaisal marid idza muni at-ta'am wa syarab wa dawa yamut. Santriku, aku mau tanya, gimana kira-kira nasibnya orang sakit, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dijauhkan dari obat-obatan, gimana nasibnya? Ya mati ya. Yang sehat aja nggak makan nggak minum mati, gimana yang sakit ya? Kadzalikal qalb, begitu juga dengan hati. Idza muni al-ilma wal hikmata thalathata ayyam yamut. 3 hari saja hati kita kosong, sepi daripada ilmu dan hikmah, hati akan mati. Orang tidur bisa dibangunkan, orang lupa bisa diingatkan, disadarkan. Tapi kalau orang mati bisa dibangunkan, bisa disadarkan. Sama, hati yang lalai bisa disadarkan, hati yang lupa bisa diingatkan, hati yang tidur bisa dibangunkan. Jangan sampai hati kita mati. Jangan sampai hati kita mati. Faman lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan termasuk tanda orang itu hatinya mati adalah ketika mendapatkan nasihat yang ngasih manfaat. Hati orang itu mati. Dikasih nasihat tapi nggak manfaat. Artinya nggak ada amal gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada amal. Itu tanda hatinya orang itu mati. Maka perlu usaha yang lebih keras untuk membuat hati itu hidup kembali. Hati itu perlu diupayakan demikian keras agar hidup kembali. Nah, saya mau tanya. Ini kan sudah malam ya. Saya mau tanya, sudah berapa kali kita makan malam ini? Atau sehari ini?
3 kali, mungkin ada yang 2 kali, 3 kali. Saya yakin jenengan kemarin juga makan. Kemarin makan apa buat? Sarapan, siang, malam. Kemarin usaha makan enggak? Besok kalau panjang umur makan enggak? Sekarang kita hadir pengajian. Kemarin hadir enggak? Kemarin usaha? Besok ada rencana? Nah, itu gambaran. Kita peduli sama yang zahir, tapi enggak peduli sama yang batin. Padahal kita nanti jahat bukan bawa zahir, bawa batin. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat bukan hari di mana anak ngasih manfaat, harta ngasih manfaat, kecuali harta dan anaknya orang-orang yang menghadap kepada Allah bawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang baik. Baru. Jadi kita ini menghadap kepada Allah bukan bawa apa? Bawa hati. Hati makanannya adalah ilmu agama. Imam Syafi'i mengatakan al-ilm iftahul basair. Ilmu itu adalah kunci daripada mata hatinya kita. Karena itu kapan kita sudah ditakdir baik berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di pengajian seperti ini, maka jangan pernah puas. Besok pasti kita rencana makan. Besok lusa kalau hidup pasti kita rencana makan. Bahkan kita pasti, maaf dalam tanda kutip, ngasih nafkah mangani anak bojo. Pasti, saya besok kalau hidup pasti saya makan dan pasti saya ngasih makan anak istri. Pertanyaannya, sekarang kita belajar. Mungkin nanti kita pulang ngajari anak istri, oh tadi sampaikan begini. Atau nggak harus, tapi ketika ada disampaikan. Ketika teringat disampaikan. Ketika ada kasus terjadi masalah disampaikan. Sekarang, kemarin. Atau kalau kita bisa hidup, belajar, ngajari enggak? Itu namanya. Prinsip sebagaimana kita makan dan ngasih makan, belajar dan ngajar. Ngajar kepada siapa? Jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwah. Anak istri kita jadikan sebagai ladang dakwah. Maka kalau mereka anak istri kita menjadi ladang dakwah, mereka menjadi lumbung pahala buat kita. Kita mati tapi anaknya kita ngamalkan ilmu yang pernah kita sampaikan, nasihat yang pernah kita sampaikan, selamanya kita dapat pahalanya. Jadikan mereka ladang dakwah, otomatis keluarga menjadi lumbung pahala. Oke. Anak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limi. Tentang bagaimana kita diberi semangat, motivasi untuk belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa ma jaa fi fadlil ilm wal alim wal muta'allim, dan tentang apa-apa yang datang riwayat tentang kemuliaannya alim, orang yang berilmu, kemuliaannya ilmu, kemuliaannya alim, dan kemuliaannya orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Allah bersaksi, Allah telah menjelaskan bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah. Kita iman nggak kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan? Iman ya? Dari mana kita tahu? Pertama, dari Allah. Yang kedua, yang bersaksi akan itu juga para malaikat. Malaikat juga bersaksi, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga, wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Orang yang didapatkan, orang yang diberikan kepada mereka ilmu agama. Saya kasih gambaran begini. Saya punya rahasia. Saya punya rahasia. Rahasia ini rahasia besar. Nggak ada yang tahu rahasia ini kecuali saya, sama keluarga saya, sama Mas Lutfi. Kira-kira saya mau tanya, Mas Lutfi dengan ucapan saya ini termuliakan atau tidak? Saya punya rahasia, rahasia besar. Nggak ada yang tahu kecuali saya, keluarga saya, sama Mas Lutfi. Kira-kira ucapan ini memuliakan Mas Lutfi atau tidak? Yang bersaksi bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Allah, malaikat, dan orang yang diberi ilmu agama oleh Allah. Mulia tidak? Bagaimana mereka, para ulama, orang-orang yang berilmu, dinomortigakan setelah Allah dan malaikatnya. Ini cukup sudah untuk menunjukkan bagaimana kemuliaannya para ulama. Dinomortigakan tapi bukan oleh sembarang orang. Oleh Allah, oleh malaikat, baru ulama. Orang yang belajar ilmu agama atau menyebarkan, mendakwahkan ilmu agamanya Allah. Syariatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu ngangkat orang yang beriman dan orang yang diberikan kepada mereka ilmu beberapa derajat. Jadi Allah meninggikan derajatnya bukan hanya orang yang beriman. Yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang beriman dan belajar ilmu agama. Berapa derajat ini? Abdullah bin Abbas mengatakan 700 derajat. Setiap derajatnya dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita jalan sekarang berangkat 500 tahun lagi baru nyampe. Betapa jauhnya itu. Itu baru derajat pertama ke derajat kedua. Lah ini masih ada 699 derajat yang lain. Bayang. Misal orang kalau ada cita-cita jadi presiden, RT berapa tahun dia jabat? RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, menteri, wakil presiden, presiden. Misal saya bercita-cita jadi presiden, saya mulai dari nol, RT sekian tahun, RW, itu pun dia dasari mulai awal, belum tentu dia nyampe jadi presiden beneran. Saya mau tanya, ada presiden Indonesia yang jadi RT? Mulai RT, RW, lurah, camat, gak ada. Gambarannya begitu. Habis umurnya dia, belum tentu tercapai tujuannya. Tapi kita sekarang ini, dari 24 jam, maksimal setengah jam, 45 menit, maksimal 1 jam, 700 derajat. Besok kita hadir begini lagi, 700 derajat lagi. Setiap derajatnya 500 tahun. Makanya dikatakan apa? Nyari pahala itu gampang, nyari dunia yang susah. Cuman orang itu nyari dunia, nggak nyari pahala. Ibarat dunia itu pintunya sempit yang kepingin banyak. Bayangkan, masuk stadion pintunya sempit yang kepingin akeh. Ayo gak itu-ituan. Nggak sikut-sikutan, gak jegal-jegalan. Makanya orang kalau sudah rebut ambisi sama dunia, sikut-sikutan, fitnah-fitnahan. Fitnah-fitnahan, saling menjatuhkan. Kenapa? Pintunya sempit sing karep pakai. Ya, jegal-jegal. Pintu akhirat, pintunya Allah, pintunya sudah luas. Sing kepingin didik loh. Kita ini kalau kepingin kerja, belajar, kuliah misalnya, cari ilmu yang kapan kita pelajari, kita punya ilmu itu. Kalau kita kerja orang nggak ada saingan gitu. Jangan orang sudah banyak yang belajar ekonomi, kita belajar ekonomi. Kenapa? Keluar nganggur akhirnya. Kenapa? Wah, kayak saya nih. Cari ilmu. Oh, kalau saya belajar ini sedikit, saingannya sedikit. Contoh aja sekarang contoh. Bukan dalam rangka saya ngomong ini menganggap orang yang belajar ekonomi percuma. Enggak. Cuman kan di mana-mana orang belajar, kerja, saingannya sedikit untuk diterima lebih berpotensi. Contoh kedokteran misalnya. Menjadi dokter di lapangan sedikit saingannya daripada menjadi ekonomi. Jelas ya? Kita bahas di situ. Sama. Pintu ada 2. Ada kepada Allah, ada kepada dunia. Orang yang nyari dunia nggak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah maharnya adalah tinggalkan dunia. Kita ini berpaling dari dunia ya, nggak bakal hilang kok dunia. Sekarang saya nggak ngurus dunianya saya. Sudah diurus sama Allah kok. Kurang apa? Sudah dihandle sama Allah, masa nggak yakin gitu? Jenengan punya masalah, tak urus, seneng apa enggak? Percaya enggak? Padahal saya ini manusia loh. Kadang nolong, kadang mentung, kadang khianat loh. Saya mau tanya, Anda kerja dulu baru digaji apa? Digaji dulu baru kerja? Kok percaya? Bakal digaji ke akhir bulan. Sama Allah kenapa nggak yakin? Uripmu usah tanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah tanggung sama Allah. Gulung kuping sampai halal haram nggak ngurus. Gulung kuping sampai nggak sholat, nggak puasa. Gulung kuping sampai fitnah sana fitnah sini. Gulung kuping sampai nggak pernah belajar misalnya. Ditanggung sama Allah. Seharusnya kita senang, percaya, yakin. Kita sama bosnya aja yakin kok. Kita sama bosnya kita yakin. Kenapa sama Allah yang nggak mungkin khianat, yang kekayaannya nggak mungkin kolaps, yang nggak mungkin kabur. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak yakin. Kita sekarang, aku nggak ngurusin dunia. Lu apa? Dunyaku diurusin Gusti Pangeran. Selagi saya besok hidup pasti saya makan. Saya ya kerja ya, bukan berarti nggak kerja loh ya. Maksud saya begini, jadikan dunia ini sarana untuk taat, bukan sarana untuk bersenang-senang.
rumah, ombo modelnya opo, tetep kuburan. Sertifikat, tetep kuburan karena sertifikat itu kuburan. Kendaraan mahal, keranda, paling mentok ambulan. Pakaiannya import, mentok kapan? Oh, kontak HP top, orang-orang top. Instagramnya centang biru semuanya, kenalannya dia. Luar biasa. Mati, mentok, cacing tanah, kecoa, mati. Itu dunia. Dunia itu satu di antara dua. Kalau bukan kita yang ninggalkan dunia, ya dunia yang ninggalkan kita. Nggak mungkin selamanya ini bareng dunia terus, nggak mungkin. Kalau nggak kita ninggalkan dunia, dunianya hilang duluan dari kita. Kitanya hidup. Kita ini kalau besok hidup, berarti makan. Anak kita, istri kita besok kalau hidup, berarti mereka makan. Loh, dari mana tahu? Allah. Ya apa sih? Saya ini kalau kerja akhir bulan digaji. Yakin kan kita? Loh, saya ini kalau besok hidup, makan kita ini. Tenang aja. Kerja bukan untuk ngoyo. Oh, sudah ditolong sama Allah, kok ngoyo ini gimana? Nasibnya kita, rezekinya kita kan sudah diatur sama Allah. Itu kan urusannya Allah ya. Urusannya Allah. Kira-kira urusannya Allah terus kita urusi, ya begitu, sanggup kan? Rezekinya kita, anaknya kita, istrinya kita, urusannya Allah. Terus kita nyelok mikiri, sanggup, kuat lagi kan? Urusannya Tuhan. Kita pikir, tenang aja, menelek mangan, menelek odek mangan, selesai. Lain kalau kita punya 10 tahun, 20 tahun, nah ini yang mempersulit diri. Misalnya awak, buat apa kita bingung rezeki besok, lalu kita bentuk hidup besok. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau sakit keras menjelang wafat, sakit keras, anaknya 15. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah, tapi melarat, mantan kaya. Sayyidina Umar itu kenapa ditinggal itu sampai jadi khalifah? Tinggal lengkap ya. Kalau sekarang kan menjabat malah kaya. Iya, masih pandemi tambah sugih malah. Iya, bisnisnya tambah akeh. Dulu nggak bisnis itu, sekarang bisnis itu sekarang. Oh, ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz begitu menjabat, malam ini pelantikan, nangis geru-geru, nangis geru-geru, bojo oleh budak, kayak orang kepaten. Sampai bingung, kenapa? Enggak, saya kasih mereka 2 pilihan. Saya sekarang sudah miliknya umat. Wahai istriku, wahai budakku, saya sekarang sudah miliknya umat. Bukan 100% miliknya kalian lagi. Dan terus terang mulai sekarang saya kasih tahu kepada kalian, wahai istriku, wahai budakku, aku nggak sanggup untuk melayani kalian lagi. Artinya, maaf, berhubungan badan aku nggak sanggup. Dan aku nggak boleh zalim. Bingung sama umat, nggak bingung sama anak, nggak bingung sama istri, nggak bingung sama budak. Harus dikasih nafkah mereka semuanya. Maka aku kasih pilihan kalian berdua. Iya, istriku, budakku, terserah. Mau ikut aku ya berarti sampai saya selesai menjabat. Ya kita jangan tanya hubungan badan, sudah. Nafkah aku kasih, tapi hubungan badan nggak bisa, nggak punya waktu gitu. Atau kalau enggak kalian merasa nggak kuat, kalian minta cerai, saya cerai sekarang. Nangis. Orang soleh, disuge pasti. Ini kalau kalian mau bersamaku, mau hidup susah, bukan mantan melarat, mantan suge, sakit keras di rumah, punya anak 15. Satu orang datang kepada beliau, wahai Umar, wahai Khalifah, Anda ini punya anak 15, Anda sakit keras, Anda nggak mikiri warisannya mereka. Apa coba saya kalau kita mikir warisan kan? Loh, saya ini begini untuk warisan. Nih, jawabannya Sayyidina Umar. Jawabannya orang yang di hati nggak ada dunia. Saya mau tanya, memangnya kalau saya nggak ada, berkurang tak rezekinya anak? Rezekinya anak yang nanggung siapa? Tanpa atau dengan bapak, tetap rezekinya mereka ditanggung sama Allah. Bukan kalau ada bapak ada rezeki, kalau nggak ada bapak habis rezeki. Ya. Istri yang nanggung rezekinya mereka siapa? Ada atau tidak adanya suami tidak berpengaruh. Allah punya cara itu semuanya. Ya namanya warisan kan wajar. Oh iya nggak apa-apa. Cuman saya khawatir boleh warisan nyari usaha kemeringet, udan-udanan, panas kepanasan, diseneni bos, dituding.
Untuk anak istri ngledek kapan saya meninggal bojoku rapi mbek wong liya. Anakku digawe maksiat, ya apa? Rezekinya mereka sudah ditanggung sama Allah dan saya tidak mau ngambil resiko saya yang golong koming untuk memikirkan mereka kapan saya mati, mereka nggak mikirin aku. Dipakai maksiat, dosanya mereka, dosanya saya. Enggak. Enggak. Jadi kalau kita besok hidup, nggak usah mikiri rezeki sekarang. Yo apa meni yo? Kita bukan meni, bukan ben. 10 tahun, 20 tahun. Urusannya Tuhan kita pikiri. Ya halal haram nggak ngurus akhirnya. Halal haram nggak ngurus, nggak bisa. Paham ya? Allah angkat derajatnya orang yang berilmu 700 derajat. Terakhir sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, wahai bin Mas'ud, ketahuilah, julusuka sa'atan baina yadayin alim, duduknya kamu walaupun sebentar di hadapan orang alim, khairun laka, itu lebih baik bagimu. La tamassu galaman wa la taktubu harfan. Walaupun kamu hadir di hadapan mereka orang alim itu enggak nulis atau enggak menyentuh pena, apalagi nulis nyentuh pena. Tidurnya orang puasa kan ibadah, apalagi ibadahnya orang puasa gitu. Jelas ya? Walaupun kamu tidak menyentuh pena dan tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik pahalanya bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Kita ini punya budak aja enggak, walaupun satu, apalagi memerdekakan 1000 budak. Kalaupun kita punya 1000 budak, punya mental kira-kira kita memerdekakan 1000 budak. Satu aja mikir kita, ratusan juta nih. Menungso didol. Ya ratusan juta, terus dimerdekakan gratis. Mikir kita. Apalagi 1000 budak, duduknya kita lebih afdal daripada itu. Sekarang lebih afdal daripada itu. Kemudian Rasulullah juga berwasiat lagi, wahai bin Mas'ud, nabaruka ila wajhil alim, pandangan yang kamu jatuhkan kepada wajahnya seorang alim itu lebih baik bagimu daripada mensedekahkan kamu punya kuda, 1000 kuda di jalannya Allah. Oh, ada masjid butuh uang untuk renovasi, kita punya mobil 7, kira-kira 1 kita jual untuk sedekah masjid, belum tentu punya mental gitu. Padahal motornya gitu, siji ya didol, sik duwe 6 lho. Dol payu 250 juta, kabeh 250 juta untuk masjid. Tak tutup. Belum tentu punya mental, ini 1000 mobil. Punya mental gitu. Duduknya kita lebih berpahala daripada itu. Apa cukup di situ? Enggak. Wassalamuka alal alim, salam yang kamu lempar kepada seorang alim khairun laka min, lebih baik bagimu, salam yang kamu lempar kepada seorang alim itu lebih baik pahalanya bagimu daripada min ibadati alfi sanah, ibadah 1000 tahun. Umur aja nggak mungkin kita sampai 1000 tahun insyaallah, apalagi ibadahnya. Ada orang umurnya 1000 tahun, 24 jam nonstop ibadah sampai mati. Duduknya kita sekarang ini lebih afdal daripada itu. Jadi menuju surga itu lebih gampang. Menuju surga itu lebih gampang. Makanya dikatakan sama Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umat itu pantas masuk surga. Semua umat ini masuk surga, kecuali si nggak gelem. Kata Nabi, illa man aba, si nggak gelem. Jadi bukan Nabi bilang semua umat itu masuk neraka, si melok aku baru masuk. Enggak, Nabi mah semua nih calon penghuni surga, kecuali si nggak gelem. Ya wis. Untuk masuk surga berilmu, ilmunya diamalkan, amalnya diikhlaskan, ikhlasnya istiqomahkan, istiqomah sampai husnul khotimah. Itu tugasnya kita sudah. Berilmu, beramal, ikhlas, istiqomah, husnul khotimah, itu tujuannya kita. Jelas ya? Jadi duduknya kita sekarang lebih afdal dari segala macam bentuk ibadah. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan tadi bahwa tidak ada paling afdalnya ibadah setelah apa yang fardu kecuali ibadah yang namanya menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Saya mau tanya, Bib, yang berilmu kan belum tentu masuk surga, Bib. Kan tujuannya orang berilmu masuk surga, jelas ya. Bib, berilmu kan belum tentu masuk surga. Sholat belum tentu masuk surga. Haji belum tentu masuk. Kabeh belum mestinya. Belum tentu memang. Ya buat apa Bib sholat gitu?
Buat apa berilmu? Buat apa haji? Guru mesti kok. Saya tanya, jenengan kerja semuanya deh. Kerja nggak jenengan ini? Kerja ya? Yakin suki? Lah kok kerja? Nah, selesai. Orang dalam urusan dunia cerdas, urusan akhirat lapor ilmu. Ayo sih. Gampang mematahkan orang yang ngomongnya pakai akal, gampang sudah. Ngomongannya pakai akal, saya pakai ayat Al-Quran, pakai sabda-sabdanya Nabi. Ya jur umur. Lah apa sholat? Kan ada kadang-kadang. Lah apa sholat? Lah kon kerja apa gak? Kerja. Yakin suki? Ya enggak. Lah apa kerja? Kamu kawin? Kawin. Yakin dua anak? Enggak. Lah apa rabi? Kabeh lek ngono yo. Ya apa sih? Berilmu belum tentu masuk surga. Terus mending tidak berilmu tapi kepingin masuk surga. Dari mana? Agama yang mana menjadi kebodohan pangkal keselamatan? Semakin bodoh kamu semakin selamat. Sing ulama kalau mesti mlebu surga, aku tak milih karo ae, engko lek ro gak oleh iki, gak oleh iku. Terus tetap boleh surga apa gak kon? Iya. Yang ulama belum tentu masuk surga terus kamu kepingin masuk surga ini gimana ceritanya? Kecuali kalau dia enggak, aku gak surga-surgaan wis. Oh ya wis sakarepmu. Kamu kepingin masuk surga, tapi nggak mau nyari ilmu agama. Kenapa? Engkau akhiru haram. Ya apa sih? Yang ulama pun juga banyak tahu. Sekarang Al-Quran apa isinya haram semuanya kan enggak? Apa isinya Al-Quran neraka tok? Surga ada gitu. Nabi bukan hanya memberikan kabar gembira, tapi juga peringatan. Alhasil, wah kita ini kalau jauh dari ilmu, kita tanpa kita sadari kita sudah terbius oleh akal pikirnya kita, tanpa kita sadari kita sudah tersesat. Kita seolah karena akalnya kita ini kalau tidak dikuasai oleh ilmu, dikuasai sama setan. Nah kalau sudah dikuasai sama setan, kita nggak sadar karena kebodohannya kita bahwa kita sudah ikut caranya setan. Nggak sadar. Orang yang ngomong sholat, lapo sholat gak surga, gak usah sholat pisan. Lek gak oleh surga nggak apa, boleh oleh surga ya keliru. Sing sholat baru mesti surga, sing kerja baru mesti sugih, gak kerja kepingin sugih, parah sah. Kan begitu gambarannya. Sudah. Nah, orang yang ngomong seperti itu karena dia pakai akalnya, tapi nggak pakai landasan ini. Dia sudah terbujuk oleh rayuan setan, tapi dia nggak sadar. Terakhir ya, penutup. Kapan sih orang itu dikatakan sadar dan tersesat? Kapan? Ketika dia tahu, oh ancar-ancar ini kayak gini. Ilmu lah itu. Misal saya kan pertama kali masuk rumahnya Mas Adin, jelas ya. Kan ancar-ancarnya tahu. Ada pos satpam, ada apa rumah-perumahan apa di Salvia. Di Salvia ada tanda di Salvia, masuk puskesmas apa segala macam. Ancer-ancer. Tahu-tahu, oh ya, saya bulan depan datang. Terus dasar atau lewat mana gitu. Sik lah. Nyasar ya. Apa? Mana puskesmas? Gak ketok ya. Mana itu pos satpam itu depan itu? Gak ketok. Ini salah ini. Karena saya tahu, makanya saya tahu saya salah. Nah kalau saya nggak pernah ke sini, gak ancar-ancar ya karo aku nyasar. Ya karo aku nyasar. Sama ilmu itu untuk menyelamatkan kita dari ketersesatan. Lah kalau kita kepingin nggak tersesat, menjauh dari ilmu justru tersesat kita. Nggak kepingin nyasar, tapi nggak kepingin nero. Misal, Mas Adi rumahnya jenengan mana? Oh ini beb gini. Tak Sherlock biar gak usah wes, nyasar aku. Ya nyasar. Kenapa? Saya nggak tahu. Masih sampai jam 10 nggak tutup. Nggak nyampe saya di sini. Tapi Sherlock jeret tutup wes. Ya itu sudah penuntunnya kita. Ilmu ini penuntun. Selesai. Sesimpel itu kok. Nggak ada orang tambah ilmunya tambah nggak cerah itu nggak ada. Orang itu seharusnya seyogianya tambah ilmu tambah sadar. Oh iya. Semakin sering saya kesini, semakin cepat saya tahu kalau saya nyasar. Semakin hafal. Kayak pisan kadang-kadang saya lali. Semakin sering saya kesini, semakin cepat saya hafal. Sampai merem tuh. Gambarannya begitu. Sama belajar ilmu tambah nemen, tambah roh. Oh, kau lagi gini. Surga neraka. Saya mau tanya, jalan menuju surga apakah dirahasiakan sama Allah? Jalan menuju neraka apakah dirahasiakan sama Allah? Apakah polisi nggak masang rambu-rambu? Masang. Tujuannya apa? Ojo dilanggar. Kan boleh polisi dilarang stop, ditilang. Lupa nggak ada rambu-rambunya Pak? Tetep tak tilang kok. Keliru. Sama. Surga, neraka, jangan masuk neraka. Tapi Allah nggak kasih, Allah rahasiakan ilmu menuju surga atau ilmu yang membuat kita jauh dari neraka. Tapi Allah rahasiakan. Ya boleh Allah. Enggak.
surga begini, neraka begini. Tujuannya biar kita nggak masuk neraka, masuknya surga. Selesai. Orang tua kita juga ngasih tahu kepada kita hal-hal yang jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya itu sudah tujuannya Allah ngasih peringatan kepada kita melalui lisan mulia Nabi SAW. Ya itu sudah. Cok ini rokok, cok ini rokok, cok ini rokok. Selesai. Banyak tahu seharusnya, banyak tahu menuju surga, banyak tahu jalan yang bisa buat dia masuk neraka. Lek karo jalan menuju surga, nggak tahu jalan menuju neraka. Roro rokok. Waliyahillah. Itu hadirin segala rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan selamat zahir batinnya, dalam keadaan lebih baik daripada malam ini. Mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, barokah buat kita semuanya, manfaat barokah zahir wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya bebas, nggak harus sesuai dengan topik. Kadang-kadang kalau pakai kertas boleh, tapi kalau yang datang segini ya kode rune ya gitu. Kadang-kadang sifatnya pribadi. Nah, barangkali ada yang tanyakan, nggak apa-apa. Kalau ada, cukup. Mudah-mudahan dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana